Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bubble Expose. Berjumpa kembali dalam Bubble Expose. Kali ini kita akan membawakan sebuah tema yang sangat urgent sekali untuk di Kota Pangkal Pinang. Kenapa saya katakan sangat urgent sekali? Selain berbagai macam permasalahan di Kota Pangkal Pinang, ini ada satu permasalahan yang menjadi mungkin ya keluh kesah kita bersama. Tapi untuk memperbaiki permasalahan ini diperlukannya kerjasama secara bersama-sama. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu olah sampah menjadi cuan. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Karena memang tempat pembuangan akhir Parit 6 Kota Pangkal Pinang ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang saya miliki, itu Parit 6 Kota Pangkal Pinang yang jumlah lahannya, luasan lahannya 4,9 hektar. Saat ini sampah yang masuk ke TPA Parit 6 itu berjumlah 130 ton per hari. Dengan tinggi gunungan sampah yang mencapai 13 meter. Nah, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Jika permasalahan ini tidak diatasi dengan sesegera mungkin, ya ini bakal menjadi bom waktu yang akhirnya memperburuk situasi keindahan Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Untuk membahas mengenai tema kali ini, kita sudah ada narasumber dari DLH Kota Pangkal Pinang, yaitu ada Ibu Kabid, Kabid Pengelolaan Sampah B3, LB3 dan juga pengembangan kapasitas Ibu Esther Jubelinda Lubis. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Riza. Terima kasih sudah datang di studio TVRI Bangka Belitung, Bubble Expose Ibu. Dan narasumber yang kedua ada Anca, pemilik Pondok Kreasi. Nah, pemilik Pondok Kreasi ini sangat unik sekali nih. Banyak sekali inovasi yang sudah mereka ciptakan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Anca juga. Siap. Dan nanti Bang Anca bisa jelaskan nih solusi untuk penanganan sampah di Kota Pangkal Pinang. Oke. Namun sebelum itu pemirsa, kita akan melihat dulu cuplikan yang akan kita tayangkan mengenai tema kita pada sore hari ini. Silakan. Nah, itu tadi cuplikan sedikit kondisi dari TPA Parit 6 Kota Pangkal Pinang. Saya ingin ke Ibu Esther Jubelinda Lubis. Ini Bu, saya ingin mengkonfirmasi Bu, 130 ton sampah per hari itu datang ke Parit 6 Kota Pangkal Pinang. Ini kondisinya sebenarnya seperti apa sih Bu? Sememprihatinkan apa Bu TPA kita Bu? Prihatin sekali memang Pak, karena sampah itu datang dari seluruh 7 kecamatan Kota Pangkal Pinang, bahkan ada dari luar juga mau masuk ke dalam ke TPA itu. Jadi masuk ke dalam itu dari pagi sampai malam kadang ada Pak. Itu. Jadi memang 130 ton per hari. Jadi sangat memprihatinkan memang keberadaan TPA kita saat ini. Kalau saya sendiri kalau ke sana ya saya melihat, saya miris melihatnya. Sebenarnya ya, kalau TPA itu tidak akan bisa ya, kita tidak akan bermanfaat kalau kita bisa mengolah sampah dengan baik dan benar. Misalnya dengan pemilihan sampah aja Pak ya. Pemilihan sampah dengan baik, itu tidak akan ada sampah dibuang ke TPA. Kalau memang kita kelola dengan baik. Ini sampah yang mendominasi itu dari mana sih? Apakah dari rumah tangga kah? Ataukah dari limbah pabrik kah? Seperti apa nih? Yang mendominasi itu sampah rumah tangga. Rumah tangga. Artinya tadi saya bilang, kalau kita mengolah sampah dari rumah kita masing-masing aja dulu, itu mungkin bisa meminimalisasi ketinggian yang namanya tadi katanya 130 ton per hari ke TPA. Bisa meminimalisasi, bahkan bisa meniadakan sama sekali. Bisa zero
sampah yang dibuang ke TPA. Kalau kita bisa mengelola sampah pertama yang paling kecil aja di rumah tangga. Iya. Itu yang paling kecil itu. Artinya memang kesadaran masyarakat kita untuk Iya, baik. khususnya di Kota Pangkal Pinang untuk memilah sampah dan mengolah sampah itu sangat kurang sekali, Bu ya. Yang akhirnya menyebabkan ya terjadi penumpukan Iya. di TPA kita yang akhirnya menyebabkan overload seperti Iya, itu, Bu ya. overload. Nah, ini ada salah satu masyarakat Kota Pangkal Pinang yang konsisten sudah bertahun-tahun kita lihat ya, Bu ya. Mengolah sampah dan juga saat ini mendirikan sebuah pondok kreasi. Pondok kreasi yang produk-produknya itu sebagian besar atau seluruhnya itu dari limbah sampah itu tadi. Nah, ini bisa dijelaskan dulu untuk Bang Anca nih, Bu. Bang. Gimana sih Bang, apa sih yang melatar belakangi Abang mendirikan pondok kreasi pengolah sampah ini, Bang? Jadi kita memang di pondok kreasi ini memang konsennya memang di edukasi dan recycle ya. Jadi kita melihat tingginya tumpukan sampah yang saat ini di TPA itu memang sangat miris, sangat luar biasa, itu sedih sekali saya lihat gitu. Dan kita berpikir ya, kita renungkan bahwa dibilang kok nggak ada solusi ya dari dulu sampai sekarang. Aku bilang kemana nih orang-orang pinter gitu kan. Jadi kita coba rapatkan barisan sama tim gitu kan. Coba kita yuk kita berpikir, kita renungkan sama-sama gitu gimana untuk mencari solusinya ini, sehingga kita rembuk sama tim dan kita punya terobosan ya. Salah satu ini paving block ini ya. Nah, paving block inilah yang menjadi salah satu ikon kita. Terobosan pertama kali kita bikin yang nama pondok kreasi ya, kita fokusnya ke sampah plastik. Sehingga sampah plastik ini kan menjadi isu, bukan isunya nasional tapi global, dan harus kita pecahkan nih. Nah, kita coba bereksperimen beberapa bulan sehingga alhamdulillah jadilah sebuah produk paving block dari sampah plastik ini. Nah, seperti itu. Oke, saya ingin masuk ke awal pembentukan rumah pondok kreasi, pondok kreasi ini, Bang. Ini pondok kreasi ini berdiri dari sejak kapan, Bang? Ya, itu 2020 ya. 2020 itu, jadi pondok kreasi ini KSM ya. Ya, itu KSM dari DLH ya yang mengeluarkan SK-nya itu, lalu ditingkatin lagi ke SK Wali Kota ya. Jadi nama KSM kita Kelompok Swadaya Masyarakat atau Bank Sampah Pondok Kreasi. Nah, itu 2000, kemarin kita ngajuinnya 2022, sorry ya, 2022. Ya, 2022 kemarin kita ngajuin bersama dengan pihak DLH, dan alhamdulillah udah keluar legalitasnya, dan kita harus konsisten. Nah, sekali melangkah kita harus konsisten. Apapun yang terjadi gitu, kita harus konsisten gitu. Jadi walaupun ya kita saat ini berdikari ya, independen ya, dan kita juga mitra juga, sebenarnya kita mitra juga dengan DLH juga, dengan pariwisata juga. Oke, nah, jadi dari 2020 konsisten mengolah sampah dan akhirnya menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi. Ekonomis. Sama seperti tema yang kita angkat kali ini. Olah sampah menjadi cuan. Nah, ini mungkin menjadi masukan juga kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang bahwa potensi potensi untuk mendapatkan ekonomi ataupun mendapatkan pundi-pundi rupiah dari sampah ini sangat tinggi sekali. Bisa dilihat pemirsa semua, di depan kami sudah ada berbagai macam contoh dari produk-produk pondok kreasi maupun juga dari DLH. Ada paving block dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Anca. Kita ke Bu DLH, ke Bu Esther dulu nih, Bu. Kemudian melihat sampah yang di TPA Parit 3 yang sudah overload, ini apa solusi yang ditawarkan oleh DLH nih, Bu? Kita membuat bank sampah. Di DLH juga ada bank sampah, ada bank sampah yang di unit juga.
ada bank sampah yang di kelurahan-kelurahan juga ada. Jadi di TPS 3R juga ada bank sampah. Jadi kita juga kebetulan bank sampah itu di LH juga ada. Dulu tidak keberadaannya bukan di DLH, dibuat di DLH supaya lebih dekat. Dan DLH juga jemput bola Pak. Kalau misalnya masyarakat sudah mengumpulkan sampah tadi, sampah anorganik tadi, apabila perlu mau bank sampah siap untuk mengambilnya ke tempat pengumpulannya ya baik di rumah masyarakat dimanapun kelompok-kelompok masyarakat yang ada mengumpulkan sampah-sampah yang untuk bisa dikumpulkan ke bank sampah gitu Pak. Ini program bank sampah sudah berjalan berapa lama? Sudah lama ya, sekitar tahun berapa ya? Katanya tahun 2020 udah juga. 2020. Iya. Dan seberapa efektif sih? Kalau di DLH itu udah efektif Pak, udah berjalan terus. Nah, terus kalau ada lagi pengomposan juga, pembuat kompos dan magot juga ada. Di TPS 3R juga ada magot, ada pembuatan kompos seperti ini komposnya ada. Ini seperti ini komposnya dan ini sangat bermanfaat untuk pertanian. Dan magot itu untuk peternakan. Nah, ada juga di Sahabat Farm itu pembuatan magot juga, itu juga sudah ada legalitasnya karena sudah dikeluarkan SK Wali Kota juga. Jadi itu menolong juga bagi mereka supaya mereka lebih berkreasi lagi, bisa menjual kemana-mana. Apalagi kalau udah ada SK nantinya gitu. Sudah dibuatkan SK, jadi legalitasnya sudah kuat Pak ya? Udah kuat gitu. Artinya potensi bisnis di bidang persampahan ini sangat luar biasa. Iya, benar Pak. Ada bisa dibikin kompos, RDM, Iya. ada bisa untuk pakan maggot, Iya. gitu. Untuk maggot, kita tahu nih ya, maggot itu nilai jualnya sangat tinggi sekali. Nah, pemirsa Bubble Expose, setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai produk yang dibawa oleh Rumah Pondok Kreasi dan juga dari DLH ini sendiri untuk mengatasi problematika persampahan di Kota Pangkal Pinang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bubble Expose. Baik, Anda masih kembali bersama kami di Bubble Expose, masih membahas mengenai olah sampah menjadi cuan. Masih bersama saya Rizaldo dan ada Ibu Esther dan juga Anca, pemilik Pondok Kreasi Kota Pangkal Pinang. Nah, di segmen pertama tadi kita sudah menjelaskan mengenai latar belakang dari pembentukan Pondok Kreasi ini, yang mana sudah berdiri sejak tahun 2020 dan sudah banyak menciptakan produk-produk yang 100% dari sampah, begitu ya. Bisa dikatakan 100% dari sampah nih Bang Anca, walaupun ada berbagai macam bentuk sampah yang diolah, yang hasilnya dijadikan sebuah produk. Kita langsung saja pemirsa, kita langsung saja melihat produk yang sudah dibawa oleh Bang Anca. Bisa dikasih lihat. Ini ada apa aja Bang? Nah ini ada popping block. Nah, popping block ya. Jelaskan Bang, ini popping block ini terbuat dari apa dan bagaimana cara Pondok Kreasi menciptakan sebuah popping block ini Bang? Oke, siap. Jadi ini popping block dari sampah plastik ya, dari sampah plastik, murni dari plastik. Jadi semua jenis plastik, baik dari kresek, snack gitu kan, limbahnya deterjen, bungkusan deterjen, rumah tangga, semua sih, semua jenis plastik yang meleleh, styrofoam juga. Jadi semua sampah di sini. Nah, sehingga memang prosesnya kita leleh gitu, kita ada proses pelelehan. Setelah itu kita cetak, kita press, lalu kita dinginkan. Nah, seperti itu tahapan-tahapannya. Nah, jadi jadilah sebuah paving block ramah lingkungan dan solusi sampah kita. Ini salah satu solusinya, paving ini. Nah, dan banyak juga sih kerajinan-kerajinan yang lain dari limbah sepatu, topi, celana. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi, semua kita bikin karya sehingga menjadi nilai jual
menghasilkan cuanan. Seperti Wah, itu. ini produk yang sangat luar biasa sekali. Iya. Dari lelehan berbagai jenis sampah. Sampah. Oke, itu pembuatannya gimana Bang? Apakah manual kah atau menggunakan mesin kah? Atau Ya. seperti apa? Ya, jadi saat ini kita manual, kita pakai kuali ya, pakai drum itu, pakai kayu api. Jadi ya seperti kayak orang tua kita dulu ya masak dodol ya. Buat bubur. Nah, buat dodol kayak gitu, nah kurang lebih kayak gitu. Jadi kita masih manual, karena memang kita mau bergerak dulu nih, gitu kan. Kita mau action dulu nih, Iya. dan dengan semangat, pantang menyerah, dan jadilah sebuah produk paving ini, alhamdulillah. Lalu kemudian apa kelebihan paving block yang Bang Anca buat sama paving block pada umumnya? Oke, untuk paving block ini salah satu tahan banting ya. Kekuatannya mungkin lebih dari paving block normal biasa. Dia tahan banting. Setelah itu dia tidak berjamur ya, nggak berlumut gitu. Beda dengan yang umumnya kan. Dan uji tekannya itu bisa 1 ton ke atas nih. Wow, 1 ton ke atas. Iya. Tahan banting. Ya udah kita uji kemarin pakai mobil sampah juga yang muatannya full 1 ton kurang lebih, alhamdulillah aman. Wow, luar Aman. biasa. Iya. Ini, saya penasaran Bang Anca mendapatkan ide seperti ini, ilmu seperti ini dari mana nih? Ya. Jadi kalau ilmu sih sebenarnya otodidak sih. Karena kita mau belajar ya. Ya. Dan sering referensi dengan mitra-mitra saya yang di luar juga, dan mereka mungkin terobosan mereka bukan kaun blok lagi nih, udah mainnya furniture mereka di sampah plastik. Nah, mungkin kita Pangkal Pinang baru skalanya paving. Kalau relasi kita mitra di luar lah gila-gilaan mereka, udah bisa ekspor juga keluar. Jadi kita coba pelan-pelan ya, kita coba pelan-pelan ngasih solusi lah. Kita jadikan solusi untuk masalah sampah plastik ini, kita bikin produk seperti ini dulu lah. Next, kalau memang nanti sarana prasarana kita mendukung, tidak menutup kemungkinan kita bisa bikin furniture nanti ke depan. Jadi untuk kebutuhan kantor atau sekolah, rumahan gitu kan. Ya. Untuk paving block ini sudah diproduksi secara massal? Kalau secara massal sih belum. Ya, setahu saya sih kalau untuk produksinya di kita ya, kita yang produksi, cuman nggak bisa skala banyak. Ya, jadi mungkin per hari itu mungkin kisaran 20 sampai 25 keping. Karena mengingat dari alat lah ya. Alat kita nggak bisa bertahan lama karena pakai drum atau kuali, dan sumber pembakaran juga kayu api. Kayu juga agak sulit sekarang kan? Iya. Nah, mungkin ke depan ya mudah-mudahan ada solusi lah nanti untuk lebih membuat karya ini, paving block ini skala gede gitu, besar gitu. Oke, luar biasa. Nih, kita ke DLH dulu nih. Nah, Bu Esther melihat salah satu masyarakat Kota Pangkal Pinang yang melakukan inovasi yang sangat luar biasa, yang menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi dan juga daya saing tinggi nih Bu ya. Jika dibandingkan sama paving block pada umumnya memiliki kelebihan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana komentarnya melihat hal ini Bu? Saya ketemu dengan Pak Anca ini memang salut, saya salut. Saya angkat jempol 2 deh. Makasih. Dengan keberadaan pondok kreatif, inovasinya bisa mengurangi mengurangi sampah-sampah, mengurangi beban TPA. Ini patut kita dukung Pak. Patut kita dukung. Kalau saya sendiri ya, yang mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mendukung tapi dengan regulasi tadi kita udah tahap awal kita sudah melakukan pendukungan melalui regulasi supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Jadi kita dukung juga Pak. Kedepannya semoga lebih maju lagi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berkembang nanti Pak, kita mungkin bisa penjualannya ini bisa nanti kita kerjasama mungkin dengan PU kemana-mana. Kalau misalnya ada pembangunan kemana ini dipakai gitu. Jadi mereka nggak hanya memproduksi sekian, tapi
penyebarnya kemana nggak tahu. Jadi itu nanti mungkin ada kerjasama ya, dengan instansi atau pemerintah dan swasta supaya kedepannya lebih berkembang lagi. Itu ini kayaknya bubur sampah plastik dibuat seperti ini. Nah kita juga ini rencana juga akan meniru juga Pak. Sebenarnya kita juga belum ada seperti ini. Akan meniru, mengedukasi yang dari Banyumas. Kita akan memberikan alat, rencananya kita udah usulkan untuk tahun 2025 mudah-mudahan bisa cair. Kita akan membuat papin blok juga seperti ini. Dan kita akan kerjasama juga nanti kalau sudah jadi. Kalau di Banyumas itu Pak ya, mereka udah jadi, udah banyak. Mereka kerjasamanya ke pemerintah dulu, ke PU. PU tuh kalau misalnya membangun apa-apa harus pakai ini. Udah kayaknya komitmen pemerintah pakai ini. Memang yang punya kebijakan itu pimpinan daerah sudah memang mendukung banget soal ini. Oke, baik. Ini Bu. Ini kan Pondok Kreasi ini kan bentukannya KSM ya, kelompok lembaga swadaya masyarakat juga kan, gitu kan. Dan ini artinya kalau misalnya kita lihat untuk jumlah dari Pondok Kreasi ini masih terbatas. Artinya kesadaran masyarakat di sini sangat kurang. Nah, bagaimana cara kita akhirnya mengedukasi masyarakat nih Bu ya, supaya lebih meningkatkan kesadarannya untuk mengolah sampah ini menjadi bahan-bahan yang sebenarnya itu bisa dilakukan dari rumah gitu kan, dengan alat-alat seadanya yang seperti Bang Anca tadi bilang, menggunakan kuali seadanya, drum seadanya, alat pembakaran pun juga seadanya, menggunakan kayu bakar, bisa menghasilkan produk seperti ini yang memiliki daya guna yang sangat tinggi sekali dan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali. Bagaimana cara kita menyadarkan masyarakat mengenai hal ini, Bu? Rencananya kita akan membentuk kan ada KSM di setiap kelurahan itu ada. Kan kita akan membangkitkan lagi, menyemangati mereka lagi. Sementara KSM yang ada di Kota Pangkal Pinang baru hanya 5 ya. TPS 3R yang ada yang ngelola itu KSM Pak. Jadi kita akan bangkitkan lagi mereka. Kita akan memberikan pembinaan lagi supaya mereka tetap melaksanakan mengolah sampah dengan baik dan bisa mengedukasi sosialisasi juga ke masyarakat sekitarnya. Dan rencananya juga setiap kelurahan itu akan diadakan TPS 3R rencananya ke depannya. TPS 3R? Iya, kita akan rencananya TPS 3R di setiap kelurahan, bahkan nanti akan menginikan ke kecamatan Pak. Jadi setiap kelurahan itu rencananya akan dibuat TPS 3R, mudah-mudahan nanti per kecamatan juga ada. Dan nanti di TPA itu akan disebut dengan TPST, tempat penampungan sampah sementara ya, terpadu. Wah, luar biasa. Memang kalau untuk mengatasi permasalahan sampah ini tidak hanya dari pemerintah saja, dibutuhkannya kerjasama dan juga kesadaran masyarakat juga untuk mengolah sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Saya ingin bertanya ke Bang Anca kembali ini mengenai cuan yang sudah dihasilkan dari produk ini. Namun jangan dulu dijawab Bang Anca, jawab di segmen selanjutnya. Kita akan kembali di segmen selanjutnya, tetap di Bubble Expose. Siap. Anda masih bersama kami di Bubble Expose, masih membahas olah sampah menjadi cuan. Nah, di segmen ketiga ini saya sudah mulai penasaran banget nih ya, dari cuan yang dihasilkan dari sampah ini. Ya, karena kita semua mungkin juga penasaran, seberharga apa sih sampah atau sepenting apa sih sehingga kita harus mengolah sampah. Nah, kita langsung saja nih sama pemilik Pondok Kreasi Bang Anca nih. Bang, ini paping blok yang sudah Abang buat dari tahun 2020 gitu kan, dan juga berbagai macam produk lainnya. Ini
cuan yang dihasilkan ini sudah berapa nih Bang? Hmm. Kalau kita bicara cuan kayaknya nggak etis ya nanti ya. Ya. Nanti kita minta. Iya. Takut minta. Ya alhamdulillah kita bisa mencukupin pertama keluarga kita ya. Itu yang utama. Iya. Mencukupi kehidupan keluarga, ya apa namanya, ya ada sedikit lah mungkin investasi juga lah. Di pengolahan sampah ini alhamdulillah ada investasi juga, karena kemarin kan ada beberapa perusahaan yang kontrak kerjasama dengan kita. Kurang lebih ada 2 tahun kemarin sebelum COVID ya. Nah, setelah COVID memang drop semua ekonomi. Tapi kami juga nggak putus semangat. Kita berinovasi terus nih. Ya, nggak mesti paving yang mereka beli gitu, yang mereka lirik ya. Jadi banyak customer yang mungkin lebih ke kerajinan yang lain kayak limbah kayu. Kita olah, plastik terkadang bikin bunga gitu buat anak-anaknya kan. Sekarang kan ada program P5 itu kan. Nah, kadang-kadang guru-guru minta bantu support, bantu edukasi gitu kan. Untuk ngajarin anak-anak gitu kan, menumbuh kesadaran mereka untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan gitu kan. Nah, jadi kita terus berinovasi nih. Berinovasi terus. Kalau cuan sih karena rezeki terkadang tiba-tiba ya, nggak bisa diprediksi gitu. Nggak bisa diprediksi. Benar sekali. Ya, jadi segala penjuru kadang kita nggak minta terkadang ya. Tapi Allah ngasihnya di jalur-jalur yang di luar dugaan kita. Dan ini terjadi dengan kita, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, kalau untuk pemasaran, ini udah kemana aja nih Bang? Oh ya, jadi pemasaran kita memang secara online, offline. Kemarin ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, khusus di Pangkal Pinang ya. Pernah juga dibawa ke Inggris juga. Paving ini kemarin ada anak-anak ini ya, kuliah ya, dia di kuliah di Bandung apa Bang. Jadi dia pernah main-main ke sini dan dia nikah sama orang Inggris. Jadi paving ini dibuat untuk materi pembelajaran dia ke Inggris salah satunya. Luar biasa. Dipelajari gitu ya. Yang kedua itu yang limbah kayu itu alhamdulillah udah orang Amerika yang ambil. Udah di DP ya, tinggal ngirim nanti. Wah. Ya, alhamdulillah. Artinya peminatnya sangat banyak nih Bang ya? Banyak. Iya, jadi masyarakat bisa mengartikan sendiri nih cuan yang dihasilkan dari sini ya. Bisa diartikan sendiri seperti apa. Karena peminatnya bukan hanya saja di Bangka Belitung, namun di luar Bangka Belitung sampai ke luar negeri, Amerika pun juga masuk ini produk seperti itu. Selain paving block, kita ada apa aja nih Bang? Jadi ada vas bunga, pot bunga dari limbah sepatu, baju, topi, ya celana. Jadi apa yang kita pakai di kita ya, itu ada di kita produknya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, baik dari organik, anorganik dan residu, kita bikin sebuah karya lah. Kita bikin karya produk yang bermanfaat. Salah satu kompos, kita bikin kompos tapi skala kecil ya, skala kecil kompos. Paving itu masih ya manual juga. Pot, celana, topi, vas bunga, jadi semua lampu, kerajinan lampu, gitu ya, dari stick es krim, semua jadi semua yang dianggap sampah. Jadi kalau kami di Pondok Kreasi ini nothing useless ya, tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat. Ya, sampah itu semua bermanfaat. Yang penting kawa ada. Nak ngolah itu lah, kawa dulu. Nah, kita orang Bangka nak kawa dulu. Mendak kawa ndak jadi apa lah. Bener, jadi sampah akhirnya. Nah itu, jadi kita di Pondok Kreasi ini pengen memberikan edukasi ya, memberikan merubah mindset ya. Pola pikir, paradigma, tapi memang itu butuh proses. Membangun semangat. Iya. Dan konsisten juga di situ ya, bertanggung jawab. Tapi itu proses semua. Kami sih tetap optimis. Mungkin masih ada orang-orang yang peduli, dan saya yakin masih ada yang orang yang peduli. Nah, nanti mungkin seleksi alam nanti ya. Luar biasa. Nih kita ke DLH kembali nih, ke Kabit Pengolahan Sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Bu Esther, Bang Anca tadi berbicara mengenai cara merubah mindset, perilaku, pola pikir masyarakat ini bukan waktu yang sebentar.
cukup membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah nih, Bu, bagaimana cara kita mengubah kebiasaan kita Iya. untuk lebih sadar terhadap mengolah sampah di rumah terutamanya, Bu. Seperti apa nih, Bu? Baik, saya pernah bilang, saya ngasih materi ya, Ya. di salah satu sebagai pembicara juga di pariwisata ya. Kalau ada jual pil sadar di apotik, saya akan programkan membeli pil sadar itu, membagi-bagi ke masyarakat, terutama yang buang sampah dengan sembarangan. Membuang sampah liar, saya akan bagi-bagi ke mereka. Ini kan nggak ada jualnya. Cuman saya akan sosialisasi ke masyarakat melalui adiwiyata di sekolah-sekolah juga, di tempat-tempat kalau ada pertemuan-pertemuan, saya selalu mengutarakan, marilah kita memilah sampah mulai dari diri kita sendiri. Di kantor juga seperti itu, di tempat karyawan-karyawan kita juga kayak gitu, yang bagian-bagian tenaga ini Pak, tukang sapu, tukang pengangkut sampah juga saya bilang seperti itu. Tukang sapu itu saya bilang kamu langsung pilah sampahnya. Yang tukang ngangkut sampah, yang truk-truk itu juga langsung pilah sampahnya. Pilah, yang lain bisa kamu buat jadi cuan, saya bilang. Itu udah saya kasih tahu edukasi mereka. Dan untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat ya. Kalau saya ke pasar itu, saya bawa keranjang. Saya lihat orang bawa keranjang, tapi sampah tetap ada di dalamnya. Kenapa? Dibelinya ikan, tapi dalam ikan itu dalam kantong plastik. Kalau saya enggak, keranjang itu isinya box-box ya, kotak-kotak, ada kotak tempat ikan, kotak-kotak tempat cabai, sayur. Jadi kalau saya beli ikan, saya masukin ke kotak, saya enggak ngambil plastiknya. Saya masukin ke kotaknya, saya campur, misalnya saya beli ikan cumi, saya masukin, saya beli udang, saya masukin ikan saya masukin satu tempat. Jadi kalau ada saya beli cabai, saya masukin ke satu tempat, bawang satu tempat, sayur satu tempat. Jadi di rumah kan bisa kita pilah. Jadi kita nggak bawa plastik-plastik lagi ke rumah. Jadi sampai di rumah ya udah tinggal bongkar ininya, boxnya, tinggal kita ini bersihkan sudah. Nanti kebetulan saya ada ayam di rumah Pak. Jadi perut ikan itu saya kadang minta perut ikan. Perut ikan itu saya rebus, saya kasih ke ayam saya. Nah, sayur-sayur itu, kalau misalnya saya ini sayur, ada sayur yang ini, saya langsung buat buah-buah misalnya saya kupas, saya langsung bikin ke tanaman saya. Itu saya pergunakan. Jadi kalau kita lakukan seperti itu, tidak akan ada lagi sampah. Kita lakukan sebenarnya. Kalau memang mindset kita bisa memikirkan ke depannya itu mau jadi apa kita. Mau jadi apa TPA itu, mau jadi apa. Nanti kalau lama-lama meninggi, bisa tertimbun longsor Pangkal Pinang ini. Itu yang harus ini. Jadi DKN itu janganlah kita bawa-bawa sampai kanak cucu kita, DKN. Ndak kawan nyusah. Itu janganlah ya. Coba kita mulai dari diri kita sendiri, apalagi orang tua ya, mendidik anak-anak supaya bisa memilah sampah, menggunakan produk-produk yang sesuai dengan apalagi produk Indonesia ya. Itu yang perlu ya, itu. Baik, luar biasa. Dan artinya bukan hanya kita mengolah sampah saja, tapi meminimalisir penggunaan plastik itu menjadi hal yang utama juga. Supaya kita bisa meringankan beban dari TPA Parit 3, Parit 6 kita seperti itu. Untuk itu pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi di segmen terakhir, segmen kesimpulan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bubble Expose. Nggak usah ya? Juta. Baik, pemirsa Bubble Expose, kita tiba di segmen terakhir, segmen kesimpulan. Yang mana dari segmen pertama hingga segmen ketiga tadi kita sudah bahas mengenai cara mengolah sampah menjadi cuan yang dilakukan oleh rumah pondok kreasi begitu. Nah, saya ingin ke Bang Anca nih Bang.
kedepannya pengen seperti apa sih Bang Pondok Kreasi ini? Apa harapan Abang dan bakal menghasilkan produk apa lagi inovasinya nih Bang? Ya. Kalau kita sih dari Pondok Kreasi nggak minta terlalu banyak lah ya. Ya. Kita minta mudah-mudahan tim konsisten dan Pondok Kreasi menjadi percontohan juga dan bisa menjadi skala pabrik recycle ya. Recycle plastik khususnya. Dan visi misi kita selain untuk peduli lingkungan, peduli dengan sampah, kita pengen membuka lapangan pekerjaan, menambah ekonomi keluarga, teman-teman yang saat ini mungkin banyak yang nganggur ya. Kita pengen berbuat untuk lingkungan, berbuat untuk manusia juga. Itulah visi misi kita komunitas. Jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan ya berkah lah nanti insya Allah. Amin. Mungkin terakhir nih Bang, bagi masyarakat yang pengen beli produk dari Pondok Kreasi, seperti apa nih Bang? Ya, kita menerima online lah, di online, offline, di Instagram, di Facebook, ya di TikTok juga, mungkin by WA juga, atau langsung mampir ke pondok nggak masalah, sambil jalan-jalan gitu kan. Mulai dari berapa Bang? Kalau paving ya? Iya. Kalau paving ini kan tergantung ukurannya. Kalau standar kayak gini kan 5.000 kita jual. 5.000 rupiah. Tapi kalau yang kerajinan lain itu dari mungkin 20.000 mungkin sampai jutaan ada juga. Ada juga. Tergantung nanti model tingkat kerumitan dan size-nya nanti. Nah, seperti itu. Oke, jadi bagi masyarakat yang pengen melihat langsung dan membeli langsung bisa secara online dan juga offline. Datang langsung ke Pondok Kreasi yang ada di Kota Pangkal Pinang. Spill jalannya Bang. Gimana? Alamatnya. Oh ya, sorry. Jalannya, oke. Jalan Jalur 2, Tampuk Pinang Pura. Ya, Kelurahan Air Kepala 7 dan Kecamatan Gerunggang. Oke, jadi itu ya. Jadi Kelurahan Kepala 7, Kota Pangkal Pinang. Jadi kalau masuk ke perumahan agak Delova, seperti itu. Lurus aja nanti. Oke, kita ke Bu DLH. Bu, closing statementnya Bu, saya minta Bu. Seperti apa cara kita mengatasi mungkin ya di luar sana banyak orang yang membuang sampah secara liar dan lain sebagainya. Gimana nih Bu? Pikiran saya mendekati kelurahan, menyurati kelurahan, supaya mereka bisa membuat pengawasan ya di tempat-tempat sampah liar. Sampah liar banyak sekali di Pangkal Pinang. Itu yang susah kita kita tanggulangi karena kita sering lakukan gotong royong. Dilakukan gotong royong hari ini, besok udah ada. Terus kita udah Diskominfo juga sudah berencanakan membuat titik-titik dibuatkannya untuk melihat siapa yang membuang sampah liar. Seperti CCTV lah ya. Nah, tapi kita belum kasih tahu kemana-mana CCTV dibuat. Tidak akan kita kasih tahu di mana titik-titiknya. Karena ya tidak akan dikasih tahu. Karena ini bahan acuan kita ke depannya. Gimana baiknya untuk perbaikan ke depannya. Jadi saya untuk closing statementnya, saya pengen mengajak masyarakat supaya kita bersahabat dengan sampah. Kenapa bersahabat dengan sampah? Karena sampah ini bisa menjadi cuan. Cuan itu minimal bisa beli pulsa. Iya Pak ya? Beli pulsa, daripada kita minta uang sama orang tua. Ayo kita pilah sampah. Kita tumpuk, kita kumpul di rumah sampah anorganik. Kita salurkan ke Pak Anca, kita bawa ke bank sampah. Ayo, sampah itu jadi cuan. Mari kita bersahabat dengan sampah. Itu yang mari bersahabat dengan sampah. Luar biasa. Dan memang permasalahan sampah seperti yang sudah kami katakan di segmen sebelumnya, yaitu bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga masyarakat. Tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Bagaimana cara kita melihat sampah di tengah-tengah lingkungan kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu sendiri. Mulai dari yang dicontohkan Bu Esther tadi, beliau ke pasar membawa keranjang, minim penggunaan plastik. Ini menjadi mungkin salah satu menjadi
langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Memang pemerintah Kota Pangkal Pinang sudah mengusulkan, kalau nggak salah kemarin Ibu, itu perluasan lahan katanya. Iya, ada. Namun menurut kita bersama nih sepakat, perluasan lahan bukan solusi yang Iya, terbaik. Iya. Bukan solusi tepat. terbaik. Bukan solusi yang terbaik karena ya kalau misalnya perilaku masyarakat masih seperti ini, ya bakalan overload kembali. Iya. Mau seluas apapun lahannya begitu. Iya. Mungkin Bubble Expose membahas mengenai olah sampah menjadi cuan cukup sampai di sini. Kami kembalikan lagi ke teman-teman, mau kita jadikan apa Kota Pangkal Pinang? Apakah Kota Pangkal Pinang ini Pangkal Kemenangan. tersenyum kalau misalnya sampah di mana-mana? Ini yang menjadi fokus kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengolah sampah mulai dari rumah tangga. Saya Rizaldo, Bu Esther, dan Anca pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangkap.